Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisdita Ratu Mahayu, nomor induk 1803101034, akan menjawab 10 pertanyaan mengenai akuntansi syariah. Pertanyaan pertama. Dari pertanyaan tadi, penjurnalannya menjadi soal yang kedua. Dari soal diketahui bahwa penjualannya sebesar 11 juta rupiah, HPP sebesar 6.500.000 rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 2.350.000 rupiah. Jika kedua belah pihak, yaitu Sohibul Mall dan Mudharib, menyepakati bagi laba dengan nisbah Sohibul Mall sebesar 30% dan Mudharib sebesar 70%, maka kita cari laba yang diperoleh dari penjualan dikurangi dengan HPP ditambah dengan biaya lain. Penjualan sebesar 11 juta rupiah dikurangi HPP sebesar 6.500.000 rupiah ditambah dengan biaya lain sebesar 2.350.000 rupiah menghasilkan 2.150.000 rupiah. Dari sini diketahui bahwa Sohibul Mall 30% dikali dengan 2.150.000 rupiah menghasilkan 645.000 rupiah. Dan untuk Mudharib 70% dikali dengan 2.150.000 rupiah menghasilkan 1.505.000 rupiah. Soal ketiga. Penjelasan dari soal yaitu cara yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Untuk Bu Aisyah, yaitu 1/4 atau 25% dikali dengan laba pada tahun pertama sebesar 3.750.000 rupiah menghasilkan 937.500 rupiah. Sementara untuk Bu Aisyah, 3/4 atau 75% dikali dengan laba pada tahun pertama menghasilkan 2.812.500 rupiah. Untuk tahapan yang kedua, bagian hasil investasi dikurangi dengan hak pengelola dana. Bu Binti sebesar 3.750.000 rupiah dikurangi dengan 2.812.500 rupiah menghasilkan 937.500 rupiah dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana, yang berarti Ibu Aisyah memiliki modal 6 juta dibagi dengan total modal dari modal Bu Aisyah dengan Bu Binti. Bu Aisyah sebesar 6 juta dan Bu Binti sebesar 1.875.000 rupiah menghasilkan 7.875.000 rupiah dikalikan dengan 937.500 menghasilkan 714.300 rupiah. Untuk Bu Binti, yaitu memiliki modal 1.875.000 rupiah dibagi dengan total modal dikali dengan 937.500 rupiah menghasilkan 223.200 rupiah. Jadi, keuntungan dari Bu Aisyah sebagai pemodal adalah sebesar 937.500 rupiah ditambah 714.300 rupiah sama dengan 1.651.800 rupiah. Sementara keuntungan dari Bu Binti sebagai pengelola yaitu 2.812.500 rupiah ditambah dengan 223.200 rupiah menghasilkan 3.035.700 rupiah. Soal kelima.
Pengertian akad murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Alasan akad murabahah dianjurkan dalam Islam dikarenakan dalam akad ini terdapat transparansi atau informasi keterbukaan mengenai harga pokok dan laba yang didapatkan oleh penjual. Soal nomor 6 adalah apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad salam paralel? Yang perlu diperhatikan dalam akad salam paralel adalah yang pertama, pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memiliki syarat yang cakap hukum serta balik. Yang kedua, yaitu objek akad yang terdiri dari modal salam dan barang salam. Yang ketiga, yaitu ijab qabul. Soal nomor 7. Apa sajakah yang membedakan antara istisna dan salam? Perbedaan antara akad salam dengan akad istisna ada 4. Yang pertama, barang. Akad salam muslam fihi dan akad istisna masnu. Sementara harga akad salam dibayar saat akad dan istisna dibayar saat akad atau bisa diangsur dan juga bisa dibayar kemudian. Untuk sifat kontrak, akad salam mengikat secara asli sementara akad istisna mengikat secara ikutan. Dan yang terakhir, menurut kontrak paralel, akad salam memiliki salam paralel dan istisna memiliki istisna paralel. Bagaimanakah konsep penerapan akad ijarah muntahiyah bit tamlik? Ijarah mutahiyah bit tamlik adalah bentuk lain dari ijarah, di mana persewaan diikuti oleh kepemilikan barang oleh nasabah. Dasar hukumnya diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, Kaidah Fikih, Undang-Undang, Surat Edaran Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Jelaskan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat. Syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah halal, kedua milik penuh, ketiga berkembang, keempat cukup nisab, kelima cukup haul, keenam bebas dari hutang, dan yang terakhir lebih dari kebutuhan pokok. Ide dari penelitian mengenai wakaf adalah pengelolaan dana wakaf tunai dalam bentuk saham syariah. Hal yang menarik adalah ketika dana wakaf belum digunakan dalam waktu yang dekat, bisa dimanfaatkan terlebih dahulu dalam penyimpanan berupa saham syariah. Hal tersebut bermanfaat untuk meningkatkan nilai nominal wakaf tunai sehingga ketika akan digunakan dalam beberapa tahun mendatang akan memiliki peningkatan nilai nominal. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.